Masalah idza tazawwajal hurru amatan thumma ishtaraha fayusannu lahu istibra'uha. Liyatamayyaza al-waladul hasil bil milki al-yamin an waladil hasil bin nikah. Nah, sekarang kalau yang membeli budak adalah si suaminya sendiri. Misal, si Ahmad punya budak namanya Zainab. Ya, Ahmad punya budak namanya Zainab. Lah si Zainab ini nanti menikah sama misalnya Agus. Zainab menikah dengan Agus. Jadi Ahmad tuannya Zainab, Agus suaminya Zainab. Lalu si Ahmad kan dia yang punya budak nih, dia yang punya Zainab. Boleh dia menjual? Ya karena itu kan harta dia, boleh dia jual. Ya ya udah Zainab kamu saya jual. Kamu saya jual. Terus yang membeli siapa? Si Agus, suaminya sendiri. Ya. Yang membeli Zainab suaminya sendiri. Berarti si Agus memiliki Zainab dengan dua akad. Akad nikah plus akad milkul yamin. Ya, maka kata ulama di sini disunnahkan bagi si Agus untuk mengistibrokkan si Zainab. Istibrok, disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena sejak awal yang boleh istimta dengan Zainab adalah si Agus. Dan Ahmad tidak boleh istimta dengan Zainab. Kenapa? Zainab sudah punya suami. Sehingga di sini kata ulama disunahkan. Kenapa disunahkan? Supaya bisa membedakan mana anak hasil milkul yamin dan mana anak hasil akad nikah. Nah, gitu ya. Ya, kalau mungkin di zaman sekarang ketika si Agus membeli si Zainab, Agus langsung memerdekakan Zainab. Kan gitu ya. Nah, ini biar nggak dibully, biar nggak digosipin. Ya, si Agus memerdekakan langsung setelah dibeli, langsung si Agus memerdekakan si Zainab. Kalau sudah kayak gitu ya enggak perlu istibrok lagi. Ya. Karena sudah jelas dia menjadi istri dan dia seorang perempuan merdeka. Yahrumu tazwijul amah al-mautu'atu tazwijul amatil mautu'ati qabla al-istibra'. Haram menikahkan budak yang sudah digauli sebelum diistibrokkan terlebih dahulu. Far'un al-amatul mutazawwijatu idza ishtaraha syakhsun fala yastabri'uha li hurmati jima'ihi illa idza tuliqat aw mata zawjuha wajaba istibra'uha ba'da inqidha'il iddah. Seorang budak yang sudah punya suami, al-amatul mutazawwijah. Kalau dia dibeli sama orang lain, misal tadi ya, contohnya tadi Agus punya budak namanya punya istri namanya Zainab. Zainab ini budaknya si Ahmad. Ya. Si Ahmad ingin menjual Zainab. Ahmad menjual Zainab ke si Khalid. Ya. Yang beli adalah Khalid. Sekarang si Zainab miliknya si Khalid. Yang awalnya tuannya adalah Ahmad, sekarang tuannya adalah Khalid. Ya. Tapi dia tetap punya suami namanya Agus. Nah, si Khalid boleh nggak menjimai si Zainab? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya tulab, ya talibat. Boleh apa tidak? Enggak, Ustaz. Masih punya suami. Iya. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Lah, apakah si Khalid harus istibrok sekarang? Enggak. Jadi tidak perlu istibrok. Kenapa? Karena punya suami. Dia nggak boleh ngapa-ngapain si Zainab. Nggak boleh menjimai si Zainab. Ya. Maka untuk sekarang tidak perlu dia istibrokkan si Zainab. Kapan istibroknya? Kalau nanti si Zainab ditalak sama Agus. Idza tuliqat. Nah, ketika ditalak sama si Agus, si Zainab tadi, au mata zaujuha atau Agusnya wafat,
Maka si Khalid kalau mau menggauli si Zainab, maka wajib istibro setelah selesai masa iddah. Kalau ditalak sama si Agus, maka iddahnya 2 kali suci. Kalau ditinggal mati sama Agus, maka iddahnya adalah 2 bulan 5 hari. Ya, setengah dari orang merdeka. Setelah masa iddah selesai, istibro 1 kali haid atau 1 bulan. Tergantung dia kondisinya bagaimana. Baru setelah selesai istibro, maka Khalid halal untuk menjimai si Zainab. Begitu. Lau istabro as-sayyidul amatal mautu'ata thumma a'taqaha. Si Sayyid punya budak yang sudah digauli, sudah dijimai. Dan dia ingin memerdekakannya. Ya, dan ia ingin dimerdekakan. Nah, budak ini sebelum dimerdekakan diistibrokkan dulu. Kayak tadi contohnya, Ahmad punya budak namanya Zainab. Ahmad sudah pernah menggauli Zainab. Dan Ahmad ingin setelah itu memerdekakan Zainab. Lah, karena si Zainab sudah pernah digauli, maka Ahmad sebelum memerdekakan Zainab, ya kamu istibrok dulu. Ya, kamu istibrok selama 1 kali haid misalnya. Setelah diistibrokkan 1 kali, maka Ahmad mengatakan, kamu saya merdekakan. Merdeka, bebas, menjadi wanita merdeka. Alhamdulillah. Maka setelah dia merdeka, dia tidak perlu istibrok lagi. Terus Zainab, fala istibro'a alaiha. Tidak perlu dia istibrok lagi. Walaha an tatazawwaja fil hal. Dan setelah itu dia boleh langsung menikah. Kenapa? Karena tadi sebelum dimerdekakan, dia sudah diistibrokkan 1 kali oleh tuannya. Dimerdekakan loh ya, garis bawah ini, dimerdekakan, bukan dibeli, enggak, dimerdekakan. Kalau dibeli ya berarti nanti istibrok lagi sama pembeli yang kedua, tapi ini dimerdekakan. Far'un idza mata sayyidu ummil walad al-mamlukah, ummil waladil mamlukati allati wata'aha sayyiduha fahamlat minhu wajaba istibra'uha biwad'il haml. Hadha wadih ya. Seorang ummul walad. Ya, seorang ummul walad adalah budak wanita yang melahirkan tuannya. Meninggal tuannya. Maka ummul walad ini kalau ketika ditinggal mati sama tuannya dalam keadaan hamil, maka dia istibroknya adalah sampai melahirkan. Wajib istibrok sampai melahirkan. Tapi kalau kebalikannya, dia dalam keadaan hail, tidak hamil, ditinggal mati suami, sebagai statusnya umul walad, dalam keadaan tidak hamil, maka dia istibroknya bisa 1 kali haid, kalau dia orang yang haid, atau dengan 1 bulan, kalau bukan, sudah tidak memiliki haid lagi. Faedah yahrumu bai'u ummil walad hatta la taqta'al arham. La tuqta'ul arham. Tidak diperbolehkan menjual ummul walad. Ummul walad ini istimewanya di situ. Kalau tuannya wafat, maka otomatis dia merdeka. Dan ummul walad tidak boleh diperjualbelikan. Setelah tuannya wafat, dia langsung merdeka. Kenapa? Supaya tidak memutus la tuqta'ul arham. Ya, tidak memutus apa maksudnya la tuqta'ul arham ini? Tidak memutus rahim. Wallahu alam. La tuqta'ul arham mungkin tidak memutus jalur arham. Wallahu alam. Enggak, kurang paham saya. Jahit. Ala kulli hal itu kelebihannya. Dia bisa bebas, tinggal mati tuannya, dan tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Jahit. Dan keuntungan yang ketiga, anak yang dia lahirkan hasil jima dari tuannya, statusnya adalah merdeka. Ini apa? Statusnya adalah merdeka seperti tuannya. Pembahasan satu lagi terakhir,
Faslun ar-radha' ya. Jadi kita ambil 3 pembahasan malam ini. Ar-radha'. Nah, ini ya. Kalau di Indonesia jarang ya. Siapa di sini yang punya saudara sepersusuan? Siapa di sini yang punya saudara sepersusuan? Atau punya ibu susu? Ada? Nggak ada kan ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Di Indonesia jarang kasus seperti itu. Ya, kalaupun ada tapi jarang. Tapi kalau di Timur Tengah sana, banyak. Ya, kata Syekh Labib itu di Yaman itu, bahkan di Yaman orang itu mempunyai saudara sepersusuan lebih banyak daripada saudara secara nasab. Gitu. Ya, jadi dia punya saudara secara nasab 2 misalnya. Nasab. Tapi secara susuan bisa punya 5 misalnya. Iya. Baik. Tapi di Indonesia ini kasus yang jarang ya, kasus yang jarang. Nah, wa idza arda'atil mar'atu bila baniha waladan shara ar-radi'u waladaha bi syartain. Kalau seorang wanita menyusukan seorang anak kecil, maka anak kecil tadi menjadi mahram baginya. Shara waladaha. Menjadi mahram baginya dengan 2 syarat. Syarat pertama, an yakuna lahu dunal haulain, disusukan saat usia kurang dari 2 tahun. Dunal haulain, aqal, kurang dari 2 tahun. Yang kedua, anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqah. Disusukan sebanyak 5 kali susuan secara terpisah. Wa yasiru zaujuha abannahu, maka kalau si anak tadi sudah menjadi mahram susuan bagi si ibu susu, maka suaminya si ibu susu menjadi bapak bagi si anak tadi. Wa yahrumu 'alal murdi'i tazwiju ilaiha wa ila kullin man nasabaha. Dan diharamkan bagi si murdi' ya, ibu susu tadi menikahi al-murdi' at-tazwiju ilaiha, murdi' atau murda'. Ya, murdi' ya. Haram bagi si murdi' menikahi menikahi ilaiha wa ila kullin man nasabaha. Menikahi siapa namanya? Ini kayaknya murda' atau ar-radi'. 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 Yaitu haram bagi si bayi susuan tadi ketika dia sudah dewasa menikahi si ibu susunya dan semua yang menjadi keluarga si ibu susu tadi secara nasab. Baik ayahnya si ibu susu ya, atau ibunya si ibu susu, saudarinya si ibu susu, dan anaknya si ibu susu. Nah, itu maksudnya. Wa yahrumu 'alaiha. Nah, bagi si ibu susu, si murdi'ah, haram bagi dia untuk menikahi si anak susuannya sendiri, satu, dan anak dari anak susuan tadi. Ya. Duna mangkana fi darjatihi au a'la tabaqatan minhu. Tapi kalau ibu susu tadi, misal ibu susu ini namanya Fatimah. Dia menyusukan seorang anak namanya Saiful. Baik, maka si Saiful jadi anak susuan dari si Fatimah. Fatimah jadi ibu susunya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak si Fatimah menikah dengan bapaknya si Saiful? Boleh nggak? Boleh nggak? Si Fatimah, ibu susunya Saiful. Mahram nih. Saiful punya bapak. Nama bapaknya Habibi. Fatimah itu boleh nggak kawin dengan Habibi? Bapaknya Saiful. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, kata Syekh di sini, kata Abu Suja ya, sedangkan bagi si murdi', ibu susunya tadi, haram menikahi si Saiful. Fatimah haram menikah dengan Saiful.
dan anaknya Saiful nanti. Tetapi boleh menikah dengan siapa? Menikah dengan saudaranya Saiful. Kakaknya Saiful boleh menikah dengan si Fatimah. Atau ayahnya si Saiful boleh menikah dengan si Fatimah. Kenapa? Karena tidak ada hubungan rodha'. Yang punya hubungan rodha' adalah si Saiful dengan anaknya nanti. Dengan semua dari sisi si Fatimah. Baik usulnya Fatimah, yaitu ayah ke atas atau ibu ke atas, si Fatimahnya sendiri, atau saudari-saudarinya, dan anaknya si Fatimah. Itu baru terlarang bagi si murdi'. Pengertian rodha'. Oke, kita baca penjelasannya biar lebih jelas. Apa itu rodha'? Lughatan ismun lima sifadi wa syurbil laban. Ya, minum susu. Ya, minum susu dari seorang wanita. Ismun li husuli labanil mar'ah au ma hasala minhu fi ma'idati tiflin au dimaghihi. Sampainya air susu seorang wanita atau apa yang sampai dari susu tersebut ke perutnya si anak kecil atau ke otaknya, dimagh. Jadi di sini ada namanya jauf. Jauf dalam bab rodha' berbeda dengan jauf dalam bab puasa. Kalau jauf dalam bab puasa itu ada 5. Ad-dimagh, kemudian ada batn, kemudian ada batinul udhun, al-qubul, wad-dubur. Itu kalau al-jauf dalam bab puasa. Sudah kita bahas ya. Silakan di murojaah jauf dalam bab puasa. Kalau jauf dalam bab rodha' itu cuma 2. Batn, perut, atau dimagh, otak. Jadi sampainya air susu ke dalam jauf si bayi, si anak kecil tadi. Mana jaufnya? Ya, perut atau dimagh. Faedah al-muradu minal babi irda'ul walad min ghairi ummihi wa ma yatarattabu alaihi min ahkam. Jadi maksud pembahasan di sini adalah pembahasan tentang seorang anak disusukan bukan sama ibu kandungnya, tapi sama ibu susuan. Bagaimana Rasulullah disusukan sama Halimatus Sa'diyah. Dan hukum-hukum yang berakibat darinya. Turunan hukum akibat dari susuan tadi. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ya. Dan hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innar radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Ini sama kita bahas ya. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Radha'ah itu bisa membuat seseorang menjadi mahram sebagaimana dengan nasab. Faedah ar-radha'u minal ummi haqqun laha. Seorang ibu itu menyusui itu haknya dia. Boleh dia menyusukan, boleh enggak. Ya, bukan kewajiban ya. Ya, tapi hak si ibu. Ibu tadi boleh menyusukan, boleh enggak. Fa illam targhab fi radha'ah, kalau si ibu tadi enggak menyusui, maka wajib bagi suami untuk mencarikan ibu susu. Nah, wajib mencarikan ibu susu. Wala tutalabul mar'atu bi irda'il walad. Dan tidak boleh kita wajibkan si perempuan tadi untuk menyusui anaknya. Itu anak kandungnya. Ya, tidak wajib. Amma idza lam yakun hunaka man yaqumu maqamaha, wajaba 'alal an tarda'al walad. Tapi kalau tidak ada yang lain yang bisa menyusukan anak tadi, ya tentu wajib bagi ibu kandungnya sendiri yang menyusukan. Tapi tadi kita tahu ya hukum asalnya, seorang ibu kalau punya anak, apa hukum bagi dia untuk menyusukan bayinya? Hukumnya ya boleh. Itu hak dia. Boleh dia menyusukan sebagai bentuk kasih sayang dia sama sebagai orang tua. Boleh dia tidak menyusukan. Kalau dia tidak mau menyusui bayinya, wajib dicarikan apa? Ibu susu. Oke, kecuali kalau tidak ada yang bisa menyusui atau si anak tadi tidak punya harta untuk membayarkan
ya tidak punya harta peninggalan, atau orang tuanya tidak punya uang untuk membayarkan upah ibu susu, ya maka tentu ibu kandungnya lah yang menyusukannya. Faedah muddatur radha'ah amani kamilain. Ini kalau mau lengkap ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimmar radha'ah. Ya. Menyusukan itu sempurnanya 2 tahun. Apa hikmah susuan itu menjadi mahram? Ya, ini jangan diterjemahkan apa hikmah diharamkannya rodok, salah ya. Jadi kalau mau bikin tulisan terjemahan ini bukan gitu terjemahannya. Apa hikmah diharamkannya rodok? Enggak, rodok itu boleh. Maksudnya apa hikmah susuan itu bisa membuat orang jadi mahram sebagaimana nasab. Anda labanal murdi'ah yushbihu maniha fin nasab. Nah, jadi susu ibu susuan itu serupa dengan mani dalam nasab. Jadi kalau orang mahram sebab nasab itu karena mani, maka kalau mahram karena susuan karena air susu. Waqad shara juz'an minar radhi'i fa shara radhi'u juz'an minha. Dan air susu itu nanti menjadi daging dan menjadi bagian dari si bayi tadi yang disusukan, maka otomatis dia seperti bagian dari ibu susunya. Jadi mahram berarti. Rukun radha'. Ada murdi', si ibu susu yang menyusukan. Ar-radhi', yaitu bayi yang disusukan. Laban, susu. Nah, syarat seseorang yang menyusui, perempuan. Harus perempuan. Berarti kalau si anak disusukan sama hewan, maka tidak termasuk mahram. Tidak jadi mahram. Sampai ulama ada yang mengatakan kalau disusukan sama jin perempuan, jadi mahram enggak? Disusukan sama jin perempuan, jadi mahram enggak? Ada jin perempuan menyusukan bayi ini. Si bayi ini jadi mahram si jinnya apa enggak? Jinniyah. Jin perempuan. Jadi mahram enggak? Dari syarat ini kita lihat. Syaratnya harus perempuan. Apakah jadi mahram? Halo, jadi mahram apa tidak? Jin manusia bukan? Bukan ya. Jin bukan manusia. Maka tidak berlaku. Dia harus adami. Harus manusia. Dan syaratnya wanita. Dan masih hidup. Artinya disusukan saat masih hidup. Wa kaunuha muhtamilatan lil wiladah. Artinya balagat tis'asinin qamariyah. Dia usianya minimal 9 tahun. Karena saat itu dimungkinkan dia dikatakan sudah baligh. Ya, dan bisa hamil. Oke. Syurutur radhi'. Ya, syurutur radhi'. Ya, di sini kaunuha hayyah. Artinya kalau dia ketika masih hidup susunya diperas, kemudian ketika wafat baru susunya diminumkan ke si bayi, itu juga disebut bisa membuat mahram. Kenapa? Karena susunya diambil tatkala masih hidup. Jadi, apa syarat radhi' al-walad? Itu yang disusukan harus hidup. Asna ar-radha'ah. Kalau udah mati maka tidak sah. An yakuna dunal haulain. Usianya di bawah 2 tahun. Aqallu min amain ketika disusukan. Sebagaimana riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW la yahrumu minar radha'ah illa ma fatqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Wa kana qabla al-fitam. Itu sebelum disapih. Ya, artinya kurang dari 2 tahun. Tidak la yahrum.
la yuharrim minar radha'ah, tidak membuat menjadi mahram karena sebab susuan kecuali yang mengenyangkan, ya, kenyang ketika minum susu dan sebelum disapih, yaitu kurang dari 2